Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan seharusnya kita gunakan untuk menambah kebaikan. Kita semestinya memanfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini dengan berbuat hal-hal yang bermanfaat. Karena sebenarnya ada orang yang masuk di bulan Ramadan tapi ternyata cuma merugi di bulan suci Ramadan. Padahal sudah dijelaskan dalam hadis berikut. Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Ada salah satu riwayat Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rabbus Sa'im laisa lah min syamih illa al-ju' wa Rabbu qa'imin laisa lah min qiyamih illa syahar. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan selain begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya mereka dalam kerugian, dalam keadaan puasanya tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Siapa mereka yang merugi di bulan suci Ramadan itu? Yang pertama, orang-orang yang berpuasa tapi tidak mampu meninggalkan maksiat. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa akan tetapi masih ada di dalamnya dosa-dosa yang mereka anggap dosa biasa. Apa itu dosa biasa? Seperti berbohong sama orang tua, berbohong sama orang lain, kemudian bergosip sama tetangga-tetangga, atau lagi nggak gosip tapi baca gosip di sosial media, sama aja kan? Lalu dosa riya. Nah, itu tadi termasuk orang-orang yang hilang pahala puasanya di bulan suci Ramadan. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mampu memanfaatkan waktunya. Wa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Quran surat Al-Asr ayat 2. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Sekarang orang-orang yang gak mampu memanfaatkan waktunya dari habis sholat subuh sampai maghrib tidur terus, lalu bangun-bangun udah buka, atau mungkin ngabisin waktunya cuma buat main ML dan PUBG doang. Na'udzubillah min dzalik, padahal mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa Ramadan itu mulia? Karena ada Al-Quran yang turun di dalamnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على شفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya bulan ini adalah bulan Al-Quran. Harusnya di bulan suci Ramadan supaya kita nggak rugi, ayo kita berbanyak membaca Al-Quran. Jangan buang-buang waktu di bulan suci Ramadan. Lalu golongan siapa lagi yang merugi di saat bulan Ramadan? Yaitu orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu malamnya. Contohnya, kebanyakan bukber, akhirnya mereka kehilangan sholawat tarawih. Na'udzubillah min dzalik. Dan akhirnya mereka kehilangan sholat lainnya. Padahal banyak orang yang masuk di bulan suci Ramadan tapi sunnahnya diutamakan, wajibnya dilupakan. Padahal amalan yang paling awal diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Ketika sholat itu baik,
maka diterimalah amalan lainnya. Tapi ketika sholat itu buruk, Allah nggak akan periksa lagi puasanya, zakatnya, hajinya. Jadi paling penting adalah menjaga sholat kita di bulan suci Ramadan. Hal-hal tersebut membuat kita sangat merugi. Kenapa? Karena bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada. Dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, boleh mendengarkan sambil belajar Al-Quran. Lalu perbanyak amalan-amalan sunnah dan tidak melakukan maksiat. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Saya Dewi Sinta Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.